warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sari. Saya akan menjelaskan tentang instrumen, tentang pasar uang dan pasar modal. Sekuritas adalah alat yang merupakan finansial aset yang dapat diperdagangkan di financial market. Kemudian, sekuritas dibagi menjadi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang adalah pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank maupun pemerintah. Kemudian, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal dibagi menjadi 4 sekuritas. Yang pertama ada sekuritas di pasar ekuitas. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan lebih dahulu kepada kreditur perusahaan dengan pemegang saham preferen. Saya akan menampilkan contohnya. Yang kedua, ada saham preferen adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang lebih tinggi dengan aset jika perusahaan dibandingkan pemegang saham biasa. Dan saya akan menampilkan contohnya. Yang ketiga, ada bukti right. Bukti right adalah instrumen-instrumen investasi sebagai hak pemesan efek terlebih dahulu yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham ketika perusahaan melakukan penawaran. Yang keempat ada waran. Waran adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham kepada harga yang telah ditentukan. Dan ini contohnya. Dan yang kedua ada sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas di pasar obligasi ada dua contoh. Yang pertama ada obligasi dan obligasi konversi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Contohnya saya akan menampilkan seperti ini. Yang kedua ada obligasi konversi. Obligasi untuk mengkonversikan ke dalam sejumlah saham penduduknya. Dan ini contohnya. Yang ketiga ada sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas di pasar derivatif dan ada dua contoh. Yang pertama ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka adalah salah satu produk derivatif berbentuk kontrak yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying kepada harga tertentu dalam waktu yang datang. Dan ini contohnya. Yang kedua ada kontrak opsi, yaitu mempertemukan antara suatu perkiraan harga dari pihak penjual dan pihak pembeli. Dan ini contohnya. Yang terakhir ada reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dalam keahlian menghitung risiko atas investasi mereka.